Halo guys, kembali lagi bersama jongji.k.id. Dan di sini kita akan membahas Hometown Cha-Cha-Cha episode 5 dan 6. Cerita drama Korea ini pun semakin menarik untuk diikuti. Terlebih yang akan bersaing dengan Hong Do-sik sudah terlihat. Lee Sang-yi yang berperan sebagai Ji Sung-hyun sudah tiba di Gongjin. Akankah Hae-jin dan Do-sik semakin dekat? Atau hubungan keduanya menjadi renggang karena kedatangan So-hyun? Mari guys, kita simak. Episode 5 Hometown Cha-Cha-Cha dibuka dengan momen yang mendebarkan. Hae-jin pun bangun tidur dan mendapati Do-sik yang tidur di sebelahnya. Mengetahui hal itu, Hae-jin langsung pulang ke rumahnya dengan terburu-buru. Namun, ia tak menyadari bahwa ada seseorang tetangga yang senang bergosip melihat dirinya yang keluar dari rumah Do-sik. Gosip pun menyebar dengan cepat. Tetangga tersebut mengatakan bahwa keduanya tidur bersama di rumah Do-sik. Hae-jin pun langsung menjadi pembicaraan hangat warga desa Gongjin. Di rumahnya, Hae-jin mulai mengingat apa yang ketika ia mabuk, dari mulai berdansa di tiang, berakting, bahkan dirinya pun bermain di taman seperti anak kecil. Setelah itu, Hae-jin pun memutuskan untuk pergi bekerja. Di jalan, ia bertemu dengan Do-sik. Pertemuan mereka pun disaksikan oleh banyak warga Gongjin. Demi menepis rumor, Hae-jin pun mengajak Do-sik untuk sarapan. Tentu saja warga Gongjin enggan ingin ketinggalan berita hangat dan memutuskan untuk membantu keduanya. Setelah sarapan bersama, secara spontan Hae-jin menanyakan Do-sik mengenai perasaannya pada Hae-jin. Do-sik pun mengatakan bahwa ia tak tertarik pada Hae-jin. Mendengar hal itu, Hae-jin merasa lega. Hae-jin pun langsung mengatakan hal itu sangat melegakan, mengingat kedudukan sosial mereka berbeda. Mendengar hal itu, Do-sik pun merasa tersinggung. Sesampainya di klinik gigi, Hae-jin mencoba untuk menenangkan pikirannya. Ia membutuhkan pembenaran siapa yang lebih baik. Ia pun menanyakan hal itu pada sahabatnya Miso. Secara tak langsung, Miso sendiri mengatakan Do-sik lah yang lebih baik dari Hae-jin. Terlebih, Miso pun memberitahu bahwa Do-sik adalah lulusan Seoul National University. Tak hanya itu, Miso pun memberikan tahu bahwa Do-sik mengambil jurusan teknik di universitas ternama Korea tersebut. Mendengar fakta itu, Hae-jin pun sangat terkejut. Usai itu, keduanya pun memperdebatkan mengenai cara menilai seseorang. Miso mengatakan hal tersebut harus dilakukan dengan hati. Namun Hae-jin mendebatnya dan mengatakan segala hal harus diukur dari latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan hal lain. Mendengar hal itu, Miso pun membuat Hae-jin diam dengan mengingat sahabatnya mengenai hubungannya dengan Lee Gong-uk, mantan kekasihnya terdahulu. Dalam throwback momen tersebut, diketahui bahwa Hae-jin mencuri dengar mantannya yang menjelekkan penampilannya pada teman-temannya saat Hae-jin tak ada. Hal itulah yang menjadi titik balik dari cara pandang Hae-jin terhadap sesuatu. Dan di sisi lain, warga Gongji pun memperdebatkan apa yang dilakukan oleh Hong Do-sik 5 tahun setelah lulus kuliah dan kembali ke Gongjin. Sementara itu, pertemuan Hong Do-sik dengan saingannya pun terjadi dengan romantis. Pasalnya, ia malah menolong Seung-hyun ketika hampir jatuh ke laut dengan cara menarik kamera yang di lehernya. Keduanya pun terlihat percakapan yang menarik dan berjalan-jalan mengurungi Gongjin. Hari berikutnya, Hae-jin pun diundang untuk mengisi kelas cara menjaga kesehatan gigi di SD Gongjin. Mission yang diare meminta Do-sik untuk menggantikannya. Usai menghabiskan waktu bersama mengajar anak-anak SD, kita bisa melihat Hae-jin yang mulai terbuai oleh pesona Do-sik. Ia bahkan bersedia untuk membayar jasa Do-sik dengan makan siang bersamanya. Sampainya di restoran, Hae-jin meminta maaf mengenai perkataan soal kedudukan sosial. Meski demikian, Hae-jin tetap membutuhkan bukti kepintarannya Do-sik. Ia pun meminta Do-sik untuk mengerjakan soal ujian nasional. Do-sik pun bisa mengerjakan dengan cepat dan tidak terlihat kesulitan. Selesai makan, hujan tiba-tiba turun.
Dosik pun menarik tangan Hye-jin dan membawanya menuju pantai. Keduanya pun menikmati momen tersebut sambil bercanda dan tertawa. Usai bermain bersama, Hye-jin pun mengeluh bahwa kemungkinan besok ia bisa sakit demam karena hujan-hujanan. Mendengar hal itu, Dosik pun meletakkan tangannya di kening Hye-jin. Seketika, Hye-jin pun mulai mengingat apa yang terjadi malam selain dirinya yang berdansa dan bertingkah konyol. Hye-jin ingat dirinya yang mencium bibir Dosik. Hye-jin pun menanyakan apa yang terjadi di antara mereka tadi malam. Bahkan ia menanyakan hal tersebut 2 kali. Dosik pun pura-pura tidak tahu dan mengatakan tak ada yang terjadi di antara mereka. Homton Cha-cha-cha episode 5 ditutup dengan jawaban Dosik mengenai kejadian semalam yang membuat Hye-jin sangat terkejut. Homton Cha-cha-cha episode 6 dibuka dengan percakapan Dosik dan Hye-jin di pantai. Hye-jin mencoba untuk mengkonfirmasi Dosik mengenai ciuman, namun Dosik tak memberikan jawaban yang sebenarnya. Mendengar jawaban itu, Hye-jin pun meninggalkan Dosik sendirian di pantai. Keduanya pun menghabiskan sisa hari tenggelam dalam pikiran masing-masing. Keesokan harinya, Hye-jin mengunjungi kedai kopi dan memesan minum kesukaannya dan miso seperti biasa. Di sana ia bertemu Dosik dan sengaja menghindarinya. Hye-jin bahkan tak ingin Dosik yang melayani pesanannya. Tak lama pemilik kedai kopi, Chun-jae, datang bersama dengan sang anak, Juri. Chun-jae memarahi putrinya karena mendapat nilai 20 saat ujian. Hye-jin pun langsung memesan kopi pada Chun-jae. Ia bahkan secara langsung mengatakan ingin Chun-jae yang melayani pesanannya. Merasakan aura kecanggungannya dengan Dosik, Dosik pun meninggalkan kedai kopi. Ia berbisik pada dirinya sendiri, jadi dia sudah ingat tentang ciuman. Untuk memperbaiki hubungannya, Dosik pun datang ke klinik gigi dan meminta untuk diperiksa. Ketika sedang diperiksa, ia pun langsung membahas mengenai ciuman tersebut. Dosik menjelaskan bahwa ciuman yang terjadi hanyalah ciuman orang yang mabuk. Dosik pun menawarkan hubungan pertemanan yang malah membuat Hye-jin sebal. Setelah Dosik pergi, Hye-jin jadi tak nafsu makan. Mission bahkan menanyakan pendapat Dosik mengenai ciuman mereka. Hye-jin pun menjelaskan Dosik hanya menganggap itu sebagai ciuman mabuk. Tak lama, warga desa pun kembali bergosip. Kali ini mereka melihat Dosik yang sedang jalan-jalan keliling desa bersama seorang wanita. Mengetahui hal itu, Hye-jin jadi semakin sebal. Pertengkaran Juri dan dengan ayahnya pun membuat dirinya kabur dari rumah. Ia pun membawa berengkas sang ayah dan bersembunyi di rumah Hye-jin. Sementara itu, Chun-jae merasa khawatir mengenai keadaan putrinya. Ia bahkan sempat berpikir Hye-jin menculik anaknya. Dosik pun datang ke rumah Hye-jin untuk membawa pulang Juri. Hye-jin yang masih sebal dengan hubungan mereka pun mengusir Dosik dari rumah. Di tengah malam, Juri pun mulai terbuka mengenai keadaannya pada Hye-jin. Ia bahkan mengatakan bahwa neneknya menyalahkan dirinya dan mengatakan ia menyusahkan ayahnya usai ibunya meninggal. Mendengar hal itu, Hye-jin pun tersentuh. Ia menceritakan kisah pilu masa lalunya. Hye-jin bercerita ia pernah kabur dari rumah usai mengetahui ayahnya yang memiliki kekasih baru. Di sisi lain, Chun-jae minum alkohol sepanjang malam. Dosik pun menemaninya dan meyakinkan keresahan Chun-jae. Dalam momen ini, penonton pun diberi kesempatan untuk mengetahui sisi rapih Chun-jae sebagai ayah yang membesarkan anaknya seorang diri. Dosik mencoba untuk menghibur Chun-jae. Ia mengatakan bahwa Juri sangat beruntung memiliki ayah sepertinya. Pagi harinya, Hye-jin mengantarkan Juri pulang ke rumah. Hye-jin pun mengatakan bahwa Juri sepertinya sudah menemukan mimpinya. Ia menunjuk buku gambar yang memperlihatkan berbagai macam desain pakaian yang digambar oleh Juri. Usai mengantarkan Juri, Hye-jin melihat Dosik yang tengah berjalan bersama dengan perempuan yang sama seperti kemarin. Melihat itu, Hye-jin pun sangat kesal. Ia memutuskan untuk membeli sosis di toko kelontong. Tak lama setelah Hye-jin membeli sosis, Sung-hyun pun datang ke toko yang sama. Sayang, sosis yang ingin ia beli sudah diborong oleh Hye-jin. Dan dalam rapat desa, para penduduk pun menyiapkan sebuah festival.
Kompetisi menyanyi yang diadakan di desa tersebut membuat para penduduk bersemangat. Di sisi lain, Heijin nampak tak nyaman menghadapi para penduduk desa yang mulai membicarakannya. Ia bahkan melakukan klarifikasi dan mengatakan pada penduduk desa bahwa ia dan Dosik tak ada hubungan apapun. Usai mengatakan itu, ia langsung meninggalkan ruangan dan membuat orang-orang di sana merasa bersalah. Melihat hal tersebut, Dosik pun mengejarnya. Dengan keadaan emosional, Heijin meminta Dosik untuk tidak melewati batas. Heijin bahkan mengatakan bahwa ia memilih orang untuk dijadikan teman. Setelah itu, hubungan Heijin dan Dosik pun seperti merenggang. Hari festival pun tiba. Semua orang tampak bersenang-senang, namun sayang, Jori nampaknya tidak dalam kondisi prima. Kaki Jori terlihat terluka ketika sedang latihan dance. Dosik yang menyadari hal itu langsung meminta Heijin untuk memeriksanya. Heijin pun menyarankan Jori untuk pergi ke rumah sakit. Melihat kaki Jori yang bengkak, namun Jori memaksa untuk tetap ikut kompetisi. Ia berniat untuk menggunakan uang hadiah festival itu untuk memasang kawat gigi. Jori pun mulai bernyanyi dengan gugup di atas panggung. Ia bahkan sempat menghentikan nyanyiannya ketika melihat orang-orang yang tak antusias melihatnya bernyanyi. Ayahnya bahkan meminta Jori untuk turun dari panggung. Namun Heijin secara tiba-tiba naik ke panggung bersama Dosik. Mereka pun membantu Jori dan mulai berdansa untuk menghidupkan suasana. Usai mendapatkan posisi juara 2 lomba menyanyi, Jori pun mendapatkan anugerah yang lain. Ia menyaksikan dan biasnya bereaksi secara langsung. Jadi bias itu seperti K-pop atau boyband, nah, seperti itu. Jadi Jori itu ngefans banget sama bias. Bersama Heijin, Jori pun fingerling atau apa itu, dan Dosik terlihat ikut berdansa secara diam-diam. Ketika mendapatkan hadiah, usai berada di posisi kedua, Heijin mengatakan bahwa ia akan mengambil uang hadiah tersebut. Heijin mengatakan dirinya akan menganggap uang tersebut sebagai cicilan pertama pemasangan kawat gigi. Melihat aksi Heijin, Dosik merasa terharu melihat perlakuan Heijin pada Jori. Menuju akhir, hubungan Jori dan ayahnya pun semakin membaik. Junjae bahkan menggendong anaknya untuk mengejar Jeon, yang merupakan bias Jori. Jadi Jun itu personilnya bias. Jori itu ngefans sama Jan. Berkat bantuan ayahnya, Jori pun berhasil untuk bertemu dengan Jan. Jun bahkan mengenali Jori karena gigi kingsulnya. Terlebih dalam episode Homton Cha-Cha-Cha sebelumnya, Jori mengatakan bahwa ia sangat berusaha keras untuk meniru Jan. Namun Jan berkata bahwa ia sudah memaafkan Jori karena wajah Jori yang lucu. Hal tersebut pun membuat Jori senang. Ia bahkan menggagalkan keinginannya untuk memasang kawat gigi. Jori menyadari bahwa gigi kingsulnya yang membuat Jan ingat padanya. Usai momen bahagia tersebut, Jori dan Junjae pun pulang dengan hati yang sangat hangat atau gembira. Melihat momen ayah anak tersebut, Heijin memutuskan untuk menelepon ayahnya. Hubungan keduanya pun terlihat membaik usai telepon tersebut. Menuju akhir episode Homton Cha-Cha-Cha episode 6, Heijin terlihat terperangah dengan kembang api. Sementara Dosik malah terpesona dengan senyuman manis Heijin. Dan ketika keduanya tengah menikmati momen bersama, Sung Hyun secara dramatis datang dan menggenggam tangan Dosik. Kedatangan Sun Hyun membuat Heijin terkejut. "Akhirnya aku menemukanmu. Lama tak berjumpa, Heijin," ujar Sung Hyun. Homton Cha-Cha-Cha episode 6 ditutup dengan sebuah epilog. Dikisahkan pertemuan pertama Sung Hyun dengan Heijin di supermarket. Heijin yang kekurangan uang untuk membeli susu pun dibantu oleh Sung Hyun. Preview Homton Cha-Cha-Cha episode 7, terlihat Heijin yang terkejut ketika Sung Hyun dan Dosik saling mengenal. Para warga desa Gongjin pun terlihat menyambut kedatangan Sung Hyun dan tim dengan sangat hangat. Mereka bersemangat untuk bertemu Sung Hyun yang seorang produser yang akan menyiarkan tentang desa mereka. Heijin merasa khawatir Dosik akan mengatakan sesuatu yang bisa merusak reputasinya di mata Sung Hyun.
ia pun meminta Do-sik untuk tidak mengatakan apapun mengenai peristiwa di malam dirinya mabuk. Usai mengatakan itu, Sun-hyun pun datang dan mendapati Do-sik dan Hae-jin yang sedang berpegangan tangan. Namun dalam adegan lain, Do-sik yang merasa cemburu melihat kedekatan Sun-hyun dan Hae-jin, ia bahkan tak bisa melepaskan pandangan dari mereka. Selanjutnya, Sun-hyun bahkan terlihat bertanya pada Do-sik mengenai Hae-jin. Ia ingin tahu apakah Hae-jin sudah memiliki kekasih atau belum. Terlihat Do-sik pun merasa terganggu dan mulai melihat Hae-jin sebagai saingannya. Apakah Hae-jin akan semakin dekat dengan Do-sik di episode Homton Cha-Cha-Cha selanjutnya? Atau Hae-jin malah berpaling pada Sung-hyun yang merupakan kenalan lamanya? Jadi itu saja yang sudah kami rangkum atau kami bacakan Homton Cha-Cha-Cha episode 5 dan 6. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Terima kasih sudah menonton. Bisa kalian kritik dan komen. Terima kasih.